Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata nuh wa mar'ata lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihina fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila udkhulan nara ma'ad dakhirin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjemaah dan kita lanjutkan sedikit dengan kajian kita. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seharusnya pagi hari ini dengan Ustadz Ikhwan, Dr. Ikhwan Notondang, dengan kajian kita, kajian fikih, menyambung kajian yang Sabtu yang lampau tentang tayamum dan kita lanjutkan. Namun karena beliau mungkin tidak berada di tempat, mungkin keluar kota, namanya beliau sedang berdinas dan tidak ada kegiatan lain yang harus beliau lakukan sehubungan dengan pekerjaan beliau. Maka pagi ini kita isi secara umum saja. Kalau tak kita isi lontong nanti saya diurut, tidak jadi itu bukan. Baik, Jumat kemarin khatib kita menyampaikan dua potong ayat. Saya sangat tertarik dengan apa yang beliau sampaikan itu. Ada dua ayat sebenarnya. Tadi baru satu ayat. Wa Maryam ibnataini Imran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita tentang ibadah. Maka dalam ayat surat At-Tahrim ayat 10, 11 dan 12 itu Allah menceritakan tentang 4 orang perempuan. 4 orang perempuan yang terjadi di masa lampau. Karena memang dalam Al-Quran ini banyak dikisahkan, banyak diceritakan oleh Allah tentang kisah-kisah yang terjadi pada zaman dahulu, pada umat-umat yang lampau. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surah Yusuf ayat 3. Bahwa dalam Al-Quran itu dikisahkan kepada kamu, diceritakan kepada kamu, diberitakan kepada kamu tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah yang terbaik agar kamu mendapat pelajaran. Maka dalam ayat ini diceritakan yang pertama Fir'aun dan yang terakhir Maryam. 4 orang perempuan ini disebut namanya oleh Allah dalam Al-Quran dan diceritakan kepada kita sebagai tamsil. Apa yang terjadi dengan 4 orang perempuan ini? 2 orang perempuan yang pertama
itu misal perumpamaan untuk orang-orang kafir, dan dua orang perempuan itu telah disediakan oleh Allah azab di neraka. Padahal dua orang perempuan itu istri Nabi, istri Rasul. Pertama istri Nabi Nuh. Apa yang terjadi dengan istri Nabi Nuh? Istri Nabi Nuh itu tidak patuh kepada suaminya, dan dia berkhianat pada suaminya. Bagaimana khianat istri Nabi Nuh itu? Apakah dia berzina dengan laki-laki lain? Tidak. Apakah dia berselingkuh? Tidak. Apakah dia main mata? Tidak. Tapi apa yang dikhianatkannya? Dia berkhianat terhadap ajaran agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh. Jadi saat Nabi Nuh itu menyeru umatnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, istri Nabi Nuh itu pergi kepada kaumnya. Dia mengatakan, aja diikut Nuh tu gilo tu. Jadi ikut Nuh tu gilo. Kenapa? Masa dia buki ikut kapal. Orang kalau kamu kapal tu jadi laki rawi lah di pantai. Sekarang kita lihat kan, kalau kita pergi ke belakang itu, ke Pasiran Tigo, itu jalan kita di pinggir laut itu kampung nelayan. Atau banyak orang bikin kapal tuh, bikin perahu dan segala macam. Tapi kita akan menjadi heran kalau di puncak Bukit Istijolawi orang buat apa-apa. Ya, pasti kita akan ngomong apa mengenai orang buat kapal sebagainya. Dan itu yang terjadi zaman Nabi Nuh. Istrinya sendiri tidak mau patuh, tidak mau mengikuti ajaran Nabi, dan malah mengatakan kepada kaumnya, Nuh itu gila. Jadi tidak ada tanggung jawab Nabi Nuh untuk membela istrinya, itu tak bisa. Memang ada bahwa seorang perempuan itu dipertanggungjawabkan oleh suaminya. Suaminya akan bertanggung jawab kalau dia tidak pernah diberi nasihat. Punya istri tak pernah diberi nasihat, sholatlah, mari kita sama-sama. Sementara suaminya sholat, patuh kepada Allah, istrinya dibiarkan saja, baru ada tanggung jawabnya. Ini sudah diseru siang dan malam, termasuk anaknya Kanaan. Dia berkhianat terhadap ajaran Allah, terhadap ajaran Nabi Nuh, maka tempatnya di neraka. Masuklah kamu, nanti dikatakan oleh Allah kepadanya, wa qila dakhulun nar, wa qila dakhulun nar ma'ad dakhilin. Masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Satu, istri Nabi Nuh. Yang kedua, perempuan yang berkhianat juga adalah istri Nabi Lut. Nabi Lut itu diutus oleh Allah kepada kaum Sodom. Nama kotanya Sodom. Nama negeri Sodom di Babilonia. Kemudian kalau sekarang ada orang-orang yang LGBT itu, yang laki-laki suka sama laki-laki, itu namanya sodomi. Makanya itu namanya sodomi. Kata aslinya dari kota Sodom. Apa yang terjadi? Istri Nabi Lut itu juga berkhianat kepada suaminya Lut tentang ajaran agama tauhid yang dibawanya. Salah satu perbuatan umat Nabi Lut itu yang paling luar biasa, yang belum pernah dibuat oleh umat-umat sebelum Nabi Lut itu adalah suka sesama jenis, terutama laki-laki. Laki-laki suka sama laki-laki, tak suka dia sama perempuan.
Jadi dia melampiaskan syahwatnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tak suka. Begitu zaman Nabi Lot. Kemudian di saat-saat terakhir datanglah malaikat, 3 orang malaikat bertamu ke Nabi Lot. Dan Lot tidak tahu bahwa itu malaikat. Malaikat itu tampil sebagai 3 orang pemuda yang gagah-gagah, tampan, luar biasa. Maka Lot ngomong kepada anaknya, "Nak, jangan sampai orang-orang tahu bahwa kita kedatangan tamu 3 orang pemuda ini." Oleh istri Lot, dari belakang dilihatnya, wah, gagah tamu Lot. Dia diam-diam pergi ke belakang, keluar dia, datang kepada kaumnya. Apa yang dikatakan? Lot sekarang kedatangan tamu 3 orang pemuda yang luar biasa tampannya. Silakan kalian ke sana. Maka datanglah umat Nabi Lot itu ke rumah Nabi Lot ramai-ramai. Dia meminta, diciptakan dalam Al-Quran, dia meminta kepada Lot agar Lot menyerahkan tamunya itu kepada mereka. Laki-laki itu. Apa kata Lot? Jangan kamu berbuat fahisyah, berbuat fasik, berbuat perbuatan keji yang belum pernah dilakukan orang. Lihatlah, ini ada putri-putriku, perempuan-perempuan yang ada di negeri kita, nikahilah mereka kalau kamu ingin berbuat. Mereka tak mau. Maka perintah Allah waktu itu agar Lot dan orang-orang yang beriman bersamanya meninggalkan negeri Sodom. Kapan? Sebelum waktu subuh. Ila subhi biqarib. Dikata malaikat setelah orang itu ada, "Wahai Lot, kamu jangan takut, mereka tidak akan bisa menyentuhku. Pergilah kamu dengan orang-orang yang beriman meninggalkan negeri ini sebelum waktu subuh datang, dan jangan ada yang melihat ke belakang. Maka istri kamu akan tertinggal bersama orang-orang yang berdosa itu." Maka 2 orang perempuan itu, walaupun dia berada di bawah pembinaan 2 orang nabi, 2 orang rasul yang disayangi oleh Allah, tapi karena mereka berkhianat kepada ajaran Allah, maka tempatnya di neraka. Maka bagi ibu-ibu, istri-istri sekarang, kalau tidak patuh terhadap ketaatan kepada Allah yang diajak oleh suami-suaminya, maka tempatnya di neraka. Sampaikan berita-berita seperti itu kepada anak-anak putri kita, karena salah satu surga dari para istri itulah patuh dan taat kepada suaminya, terutama patuh dan taat kepada ketaatan kepada Allah. Perempuan yang 2 lagi. Yang pertama, istri Fir'aun. Di dalam tafsir itu Asyah namanya. Begitu diceritakan Asyah. Istri Fir'aun itu seorang yang saleh. Walaupun dia berada di tengah-tengah kekuasaan Fir'aun, seorang manusia yang sombongnya luar biasa. Manusia yang paling sombong itu Fir'aun. Manusia yang paling takabur itu Fir'aun. Bagaimana takaburnya Fir'aun? Sampai-sampai dia ngomong bahwa dia Allah. Ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Kenapa begitu? Diceritakan oleh Musa, Allah itu bisa menghidupkan dan mematikan. Saya juga bisa, katanya. Allah itu punya azab yang berat, saya juga punya. Semuanya. Dia bisa juga menyiksa seorang dan lain sebagainya. Setelah diperlihatkan mukjizat oleh Musa kepada Fir'aun dan para pengikutnya, dia tak mau. Itu sihir.
Maka dikumpulkan seluruh tukang-tukang sihir oleh Fir'aun untuk melawan Musa. Mereka lemparkan tongkat, tali, temali dan lain sebagainya, apa yang ada pada mereka, yang kesemuanya itu menjadi ular yang gesit. Allah perintahkan kepada Musa, lemparkan pula tongkatmu wahai Musa. Dilemparkan oleh Musa, tongkatnya memakan seluruh kepalsuan yang diadakan oleh tukang sihir. Maka pada saat itu para tukang sihir itu amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau begini kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun tak mau. Kenapa tak mau Fir'aun? Ada 3 orang, ada 2 orang. Orang dekat Fir'aun itu yang luar biasa juga sombongnya. Yang pertama Haman namanya. Haman itu seorang pintar, luar biasa, pintar, cerdik, pandai. Orang cerdik pandai Haman. Yang kedua Qarun, orang kaya luar biasa. Diceritakan dalam Al-Quran, Qarun itu kalau dia berjalan itu kunci-kunci gudang-gudang penyimpanan hartanya tidak bisa dibawa oleh 15 orang yang kuat-kuat. Kunci siapa? Anu harta lagi kunci siapa? Saking banyaknya harta Qarun itu sampai kini ada dia dapat oleh orang dalam tanah. Apa itu harta Qarun? Begitu karena kayaknya. Gitu. Bagaimana dengan istri Fir'aun? Dia senantiasa bermohon kepada Allah agar dia diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Apa yang terjadi? Karena istri Fir'aun itu tidak mau patuh kepada Fir'aun, bahwa istri Fir'aun itu akhirnya disiksa di Mesir itu, di tengah gurun Sahara itu, siksa dia di sana, di tengah terik matahari, dicambuk dan lain sebagainya, agar dia meninggalkan kepercayaannya kepada Allah. Tapi dia tak mau. Apa yang terjadi di saat itu? Dia dinaungi oleh malaikat. Malaikat menaunginya dari terik panas. Dia hanya bermohon kepada Allah agar dia diselamatkan akidahnya dan dibuatkan oleh Allah rumah di surga. Maka salah satu perempuan yang sebelum dia meninggal telah disediakan rumah di surga telah istri Fir'aun. Jadi apa artinya? Walaupun suaminya seorang yang durjana, yang membelakang kepada Allah, tapi dia tetap taat kepada Allah, taat kepada keimanannya, maka tempatnya di surga. Ya, tempatnya di surga. Dan dia tetap memberikan apa kepada suaminya, memberikan pengertian dan lain sebagainya. Sehingga apa yang diberikannya? Nabi Musa itu waktu kecil, waktu bayi, siapa yang memeliharanya? Fir'aun bersama Asia. Kan dia dihanyut, dalam ceritakan dihanyutkan Nabi Musa itu Zulaidil. Diambillah oleh para pembantu Fir'aun, dibesarkan. Jangan itu dibesarkan kata Fir'aun. Mana kita besarkan kita, atau kalau perlu kita ambil dia sebagai anak, mana tahu dia nanti memberikan faedah kepada kita. Rupanya itulah yang musuh Fir'aun yang utama. Jadi kalau ibu-ibu taat kepada Allah, betul-betul taat, suaminya tidak tahu dengan Allah, maka tidak ada cerita ibu juga masuk dari kata itu. Ibu, istri-istri yang solehah itu tempatnya di surga, walaupun suaminya durjana, dan dia tetap bermohon kepada Allah agar dilindungi, diselamatkan dari orang zalim, diselamatkan dari Fir'aun, dan minta dibuatkan di surga. Cerita yang terakhir dalam surat ini ayat yang ke-12. Wa Maryam ibnataini Imran allati ahsanat farjaha. Maryam binti Imran. Maryam itu anak Imran. Tapi berbeda dengan surat Ali Imran. Itu Ali Imran. Ali Imran namanya. Yang ayahnya Maryam itu Imran dengan Ain, Imran. Imran itu
punya anak telah tua dan istrinya bernazar kalau dia diberi anak dia akan berusaha menjadi anak itu menjadi anak yang soleh. Dan diberi anak perempuan, dia berdoa, ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang aku lahirkan dan mana yang terbaik Engkau lebih tahu. Maka dididiknya lah Maryam itu dengan pendidikan agama yang baik. Maka diceritakan bahwa Maryam itu adalah seorang perempuan yang sukses memelihara kehormatan dirinya dan keimanannya. Perempuan yang suci, sehingga dia beribadah kepada Allah di satu tempat yang khusus. Makannya pun disediakan oleh Allah. Diceritakan dalam Al-Quran, setiap kali Ibrahim datang menemuinya ada makanan tersedia. Wahai Maryam, ini dari mana? Dari mana kamu dapatnya? Kata Maryam, itu dari Allah ya. Datang saja makanannya enak-enak, disuruh didatangkan oleh Allah untuk Maryam. Kenapa? Dia menjaga kesuciannya, dia menjaga akidahnya, dia menjaga auratnya. Maka Allah titipkan kepadanya roh Nabi Isa. Apa kata Maryam berdialog dengan malaikat? Ya Maryam, engkau akan diberikan seorang anak namanya Isa, dan Isa itu akan bisa berbicara dengan manusia di saat dia dalam ayunan. Itu kata malaikat. Kata Maryam, bagaimana pula aku bisa punya anak? Tidak ada seorang pun yang menyentuhku, jangankan laki-laki, jin pun tak pernah menyentuhku. Maka kata malaikat, kalau Allah berbuat, Allah itu berkehendak, dia hanya mengatakan kun fayakun. Jadi sesungguhnya apa yang dapat kita ambil dalam kisah 4 orang perempuan ini dalam surah At-Tahrim ayat 10, 11 dan 12 itu, cerita Maryam itu adalah agar menjadi pelajaran bagi kita untuk anak-anak gadis kita, agar dia menjaga kehormatan dirinya, memelihara kehormatan dirinya, menutup auratnya, menjaga akidahnya, dan dia akan dilindungi oleh Allah. Nah, kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi dengan anak-anak kita, sulit sekali mereka menjaga kehormatan dirinya. Ya, sulit sekali mereka menjaga kehormatan dirinya. Maka 4 orang perempuan ini sebagai tamsil bagi kita, bagi bapak-bapak juga, bagi ibu-ibu juga. Karena diceritakan 4 orang perempuan, maka mari kita mengambil tamsil untuk orang-orang yang soleh, perempuan-perempuan solehah. Contohnya 2, istri Fir'aun dan Maryam. Untuk perempuan-perempuan yang berkhianat, walaupun dia berada di bawah pembinaan, di bawah pengawasan 2 orang nabi, kalau dia berkhianat kepada Allah, maka tempatnya juga di neraka. Nah, bagi istri Fir'aun, walaupun dia berada di bawah pengawasan, kekuasaan seorang manusia durjana yang paling sombong di muka bumi ini, maka tempatnya tetap di surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk pagi ini sebagai pengisi waktu bagi kita dan mendapat kita ambil pelajaran bahwa siapapun dia, kalau dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, menjaga kehormatannya, tempatnya di surga. Dan siapapun keluarganya, kalau dia berkhianat kepada Allah, maka tempatnya tetap dalam neraka. Jangan kita bangga terhadap keluarga kita. Saya, bapak saya seorang itu, ibu saya seorang itu, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat tidak ada akan berarti seorang ayah, seorang ibu dalam keluarga. Kalau kita berkhianat kepada Allah, maka tempatnya di surga. Banyak maaf, usikum nafsi bittaqwallah wa rahmatullahi minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.